Di sebuah kota kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah bangunan tua yang dulunya dipakai sebagai rumah sakit perang. Namun, sejak puluhan tahun lalu, tempat itu ditutup karena banyak pasien dan perawat yang hilang tanpa jejak. Orang-orang menyebutnya rumah neraka dunia, sebab setiap orang yang masuk ke sana tak pernah kembali, kecuali satu orang. Namanya Raka, seorang pria berusia 35 tahun. Ia pernah menjadi sukarelawan medis muda di tempat itu ketika perang meletus. Raka dikabarkan ikut hilang bersama puluhan orang, namun setelah 3 bulan, ia tiba-tiba ditemukan di pinggir hutan dalam keadaan setengah gila, tubuh penuh luka bakar, dan matanya selalu menatap kosong. Orang-orang desa terkejut sekaligus takut. Raka adalah satu-satunya korban yang selamat dari neraka dunia itu. Namun, ia tidak pernah bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Setiap malam, ia hanya berteriak, "Lebih besar dari, mereka terbakar tapi tidak mati, mereka menjerit tapi tak bisa keluar, dan aku seharusnya tidak kembali." Warga menganggap Raka kerasukan, sebagian lagi percaya ia membawa kutukan dari rumah sakit itu. Anehnya, setiap orang yang mencoba bertanya lebih jauh akan bermimpi buruk yang sama, terjebak dalam ruangan penuh asap hitam, dikelilingi wajah-wajah terbakar yang memanggil nama mereka. Sampai suatu malam, seorang jurnalis muda bernama Sinta mencoba menggali kebenaran. Ia berhasil berbicara dengan Raka di rumah sakit jiwa. Raka berbisik lirih padanya, "Yang kau sebut neraka itu bukan di bawah tanah, tapi ada di sini. Mereka masih ada di dalam gedung itu, terjebak, menunggu kita kembali. Aku lolos, tapi bukan karena keberuntungan, melainkan karena mereka membiarkanku pergi untuk menceritakan kepada dunia." Sinta terdiam. Saat ia meninggalkan ruangan, ia merasa seolah puluhan mata mengawasinya dari balik cermin koridor. Dan ketika ia menoleh, ia melihat bayangan wajah-wajah gosong itu menempel di kaca, tersenyum padanya. Sejak malam itu, Sinta selalu mendengar bisikan di telinganya. "Jangan biarkan neraka itu sepi, bawalah mereka korban baru." Korban yang selamat dari neraka dunia. Setelah pertemuannya dengan Raka, hidup Sinta berubah drastis. Ia mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu berada di lorong rumah sakit tua itu, gelap, berbau darah, dan penuh dengan bisikan tak kasat mata. Di ujung lorong, ia selalu melihat sebuah pintu besi berkarat dengan tulisan samar. "Ruang 13 jangan dibuka." Namun setiap kali Sinta mendekat, pintu itu akan terbuka sendiri, menampilkan cahaya merah menyala seperti api neraka. Dari dalam, terdengar jeritan manusia bercampur tawa iblis yang melengking. Sinta mulai curiga bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan panggilan dari tempat yang disebut Raka sebagai neraka dunia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Rahasia Raka. Sinta kembali menemui Raka, kali ini dengan rekaman kamera tersembunyi. Ia mendesak Raka menceritakan yang sebenarnya. Dengan tubuh gemetar, Raka akhirnya bercerita. "Di rumah sakit itu, kami semua dikumpulkan di ruang bawah tanah. Ada seorang dokter aneh, mereka menyebutnya Dokter Salazar. Dia bukan manusia biasa, bos, dia meneliti bagaimana membuat manusia tetap hidup meski tubuh mereka terbakar, hancur, bahkan dimutilasi. Katanya, manusia harus bisa hidup di neraka agar bisa bertahan di dunia." Raka menunduk, suaranya bergetar. "Aku dipilih untuk menyaksikan eksperimennya. Aku melihat pasien-pasien itu dipaksa masuk ke dalam tungku api, namun mereka tidak mati, hanya menjerit. Kulit mereka meleleh, tapi mata mereka tetap hidup. Mereka menatapku, memintaku menolong mereka, tapi aku tak bisa, aku hanya bisa lari."
Dan saat aku kabur, aku mendengar Salazar tertawa. Lebih besar dari, bawa neraka ini keluar, biar dunia tahu rasanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bisikan yang menyebar. Sejak malam itu, bukan hanya Sinta yang diganggu. Orang-orang yang menonton rekaman wawancaranya dengan Raka juga mulai bermimpi buruk yang sama, lorong rumah sakit, pintu nomor 13, dan jeritan dari baliknya. Kabar angker itu menyebar cepat. Warga desa mulai panik, beberapa bahkan menghilang tanpa jejak setelah mencoba masuk ke bangunan tua itu. Sinta merasa terjebak dalam kutukan. Kini ia sadar, Raka memang bukan sekadar korban, ia adalah pembawa pesan dari neraka dunia. Namun yang membuatnya makin takut adalah ketika Raka terakhir kali menatapnya dan berbisik. Lebih besar dari, kau sudah dipilih, Sinta, neraka itu butuh penerus, dan pintu nomor 13 sedang menunggumu. Sinta berdiri di depan pintu nomor 13. Tangannya bergetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Dari dalam, terdengar suara-suara samar, jeritan, tangisan, dan tawa dokter yang melengking seolah menggema dari kedalaman bumi. Ia tahu itu bukan lagi mimpi, pintu itu nyata, dan kini terbuka di hadapannya. Saat ia melangkah lebih dekat, udara di sekitarnya berubah panas, seakan seluruh oksigen tersedot ke dalam ruangan. Lantai bergetar, dinding-dinding berdenyut seperti daging hidup. Dari celah pintu, Sinta melihat puluhan wajah gosong menatapnya, mata mereka penuh amarah sekaligus permohonan. Tiba-tiba, sebuah tangan hangus menjulur keluar, menarik ujung jaketnya. Suara parau terdengar, "Tolong, bebaskan kami." Namun di balik mereka, muncul siluet tinggi dengan jas dokter putih berlumuran darah. Wajahnya sebagian terbakar, namun senyum dinginnya jelas terlihat. Dokter Salazar. Akhirnya pewaris pintu datang juga, katanya dengan suara dalam yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau, Sinta, akan menjadi penjaga baru. Neraka dunia tidak boleh sunyi. Seseorang harus memastikan selalu ada korban baru yang masuk. Sinta mundur, ketakutan, namun pintu di belakangnya menghilang. Ia kini terjebak di lorong itu, tak ada jalan kembali. Wajah-wajah terbakar mulai mendekat, merangkak sambil menjerit. Di antara kekacauan itu, Raka muncul. Tubuhnya kini tak lagi seperti manusia, melainkan setengah hangus, matanya menyala merah. Aku sudah memperingatkanmu, katanya lirih. Aku lolos bukan untuk hidup bebas, tapi untuk mengantarkan pengganti. Dan itu adalah kau. Sinta berteriak sekuat tenaga, namun suara itu seolah tertelan dalam lorong. Pintu nomor 13 terbuka lebih lebar, cahaya merah menyilaukan memenuhi ruangan. Suara terakhir yang ia dengar adalah bisikan ratusan jiwa terjebak di dalamnya. Lebih besar dari, selamat datang di neraka dunia. Dan setelah malam itu, Sinta menghilang. Tidak ada yang pernah menemukannya lagi. Hanya ada satu perubahan kecil di bangunan tua itu, di pintu nomor 13, kini tertulis sebuah nama baru dengan darah segar. Sinta, penjaga neraka dunia. Sejak nama Sinta terpahat di pintu nomor 13, suasana kota kecil itu semakin mencekam. Banyak orang yang penasaran mencoba mendekati rumah sakit tua, entah karena tantangan, rasa ingin tahu, atau sekadar nekat membuktikan mitos. Namun, satu persatu dari mereka tidak pernah kembali. Rumor pun menyebar cepat, setiap kali seseorang hilang, wajah baru akan muncul di cermin-cermin rumah warga. Wajah itu gosong, dengan mata kosong, dan selalu berbisik. Lebih besar dari, aku melihatnya, penjaga baru, dia bernama Sinta. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain,
Ada seorang pria bernama Ardan, seorang penyelidik paranormal yang terkenal sering mengungkap misteri tempat angker. Ia mendengar kisah tentang Sinta dan rumah sakit neraka itu. Namun berbeda dengan yang lain, Ardan merasa dipanggil. Dalam mimpinya, ia berulang kali melihat Sinta berdiri di lorong panjang dengan wajah pucat, bukan lagi sebagai jurnalis, melainkan wanita bergaun hitam dengan mata merah menyala. Ia tidak berteriak, tidak meminta tolong, hanya tersenyum tipis dan berkata, "Lebih besar dari, datanglah, Ardan, aku menunggumu." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ardan memutuskan menyelidiki rumah sakit itu. Malam hari ia masuk dengan membawa kamera, senter, dan doa-doa perlindungan. Dari detik pertama, ia merasakan hawa panas menusuk tulang. Suara rantai dan jeritan samar mengikutinya di setiap langkah. Ketika sampai di lorong paling ujung, senter Ardan berkedip. Pintu nomor 13 sudah terbuka sedikit, padahal ia yakin tidak ada yang menyentuhnya. Dari dalam, samar-samar terdengar suara perempuan. Itu suara Sinta. "Ardan, jangan percaya pada apa yang kau lihat. Neraka dunia selalu menipu. Jika kau masuk, kau tidak akan kembali." Namun beberapa detik kemudian, suara lain yang identik dengan Sinta terdengar, tapi lebih dingin. "Masuklah, Ardan. Aku sudah menunggu. Jangan takut, neraka hanya awal dari kehidupan baru." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ardan terdiam. Dua suara Sinta, mana yang nyata? Di balik pintu, ia melihat siluet Sinta bergaun hitam, senyum menyeramkan di wajahnya. Tapi di ujung lorong, samar, ia juga melihat Sinta dalam wujud semula, berantakan, ketakutan, seolah terjebak. Lorong itu seperti bercabang kedua kenyataan. Jika ia memilih salah satu, mungkin ia menemukan kebenaran, atau justru terjebak selamanya. Ardan menarik napas panjang. Kamera di tangannya bergetar, merekam semua. Ia melangkah satu langkah maju, dan tiba-tiba semua lampu padam. Suara pintu besi menutup keras, lalu keheningan. Yang tersisa hanya rekaman kameranya. Dalam rekaman itu terlihat jelas, Ardan mendekat ke pintu nomor 13, dan sebelum layar gelap, terdengar suara ratusan jiwa menjerit bersamaan. "Lebih besar dari, selamat datang, korban baru." Malam itu, rekaman kamera Ardan menjadi satu-satunya bukti bahwa ia pernah masuk ke rumah sakit tua itu. Polisi menemukan kameranya tergeletak di depan pintu masuk gedung, masih menyala, tapi Ardan sendiri tidak pernah ditemukan. Rekaman tersebut beredar di internet, menjadi bahan perdebatan apakah itu nyata atau rekayasa. Namun bagi warga kota, mereka tahu, pintu nomor 13 semakin lapar. Sejak hilangnya Ardan, gangguan aneh mulai menyebar keluar kota. Orang-orang yang tidak pernah mengunjungi rumah sakit pun mulai bermimpi tentang lorong itu. Mereka terbangun dengan tubuh penuh luka bakar, meski kamar mereka aman. Fenomena ini membuat kota menjadi pusat perhatian nasional, tapi juga tempat yang mulai ditinggalkan. Sementara itu, di dalam neraka dunia, Sinta hidup dalam dua wujud, Sinta sang korban yang terjebak selamanya, dan Sinta sang penjaga yang kini menjadi bayangan gelap di sisi Dr. Salazar. "Lihatlah, Sinta," kata Salazar sambil berjalan di ruang bawah tanah yang dipenuhi jeritan. "Setiap jiwa baru adalah bahan bakar. Semakin banyak yang datang, semakin dekat pintu ini menyatu dengan dunia nyata. Neraka tidak lagi hanya di bawah tanah, ia akan lahir di permukaan." Sinta terdiam, hatinya masih dihantui rasa bersalah. Namun perlahan, bayangan hitam yang merasukinya membuat ia kehilangan empati. Senyum dingin muncul di wajahnya. Ia mulai menyadari perannya,
membawa korban baru untuk menjaga pintu tetap terbuka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dunia nyata, seorang profesor bernama Dr. Bramanta, ahli sejarah okultisme, mulai meneliti kasus ini. Ia menemukan bahwa rumah sakit itu dibangun tepat di atas reruntuhan kuil kuno tempat masyarakat dahulu melakukan ritual pemanggilan roh api. Dr. Salazar ternyata bukan sekadar dokter gila, melainkan keturunan salah satu penjaga kuil itu yang meneruskan ritual dengan cara modern, eksperimen manusia. Rumah sakit itu bukan sekadar bangunan, kata Dr. Bramanta dalam wawancara rahasia. Itu adalah gerbang. Pintu nomor 13 adalah titik ritual. Dan yang membuatnya berbahaya adalah, gerbang itu sudah terbuka sebagian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, beberapa video amatir muncul di internet, orang-orang yang nekat masuk ke rumah sakit tua itu. Dari rekaman mereka, terlihat lorong-lorong berubah bentuk, dinding-dinding bergerak seperti jantung berdetak, dan jeritan yang seolah keluar dari daging itu sendiri. Video selalu berakhir dengan kamera jatuh dan layar gelap. Tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Yang paling menyeramkan adalah potongan rekaman terakhir dari salah satu kamera. Sinta terlihat jelas, berdiri di ujung lorong, tersenyum. Matanya bersinar merah, dan di belakangnya, Dr. Salazar menatap kamera sambil berkata, "Lebih besar dari, terima kasih telah datang. Neraka selalu butuh penonton baru." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kini, kota itu dijuluki orang sebagai kota tanpa pulang, karena siapapun yang datang untuk menyelidiki, selalu hilang. Pemerintah menutup akses, namun tetap saja ada orang-orang penasaran yang mencoba masuk. Yang mereka tidak tahu adalah, semakin banyak orang yang menghilang, semakin kuat pintu nomor 13 terbuka. Dan ketika gerbang itu terbuka sepenuhnya, neraka dunia tidak lagi sekadar di rumah sakit itu, melainkan akan meluas ke seluruh bumi. Dan di balik pintu itu, Sinta tersenyum sambil berbisik pada jiwa-jiwa baru yang datang. "Lebih besar dari, kalian pikir aku korban, tapi sebenarnya aku yang dipilih. Selamat datang di neraka dunia." Setelah semakin banyak orang hilang di rumah sakit tua itu, tanda-tanda aneh mulai muncul di kota. Langit berubah merah darah setiap malam, meski cuaca cerah. Suara jeritan samar terdengar dari arah hutan, bahkan hingga ke pusat kota. Banyak warga melaporkan melihat bayangan hitam dengan wajah gosong berkeliaran di jalan, hanya untuk menghilang ketika didekati. Dr. Bramanta, yang meneliti rahasia rumah sakit itu, akhirnya menemukan sebuah naskah kuno dari perpustakaan tua Belanda. Naskah itu menyebut tentang gerbang api, sebuah portal yang terbuka setiap 100 tahun sekali untuk menghubungkan dunia manusia dengan neraka. Dan syarat utama agar gerbang itu terbuka adalah satu jiwa manusia yang dipilih menjadi penjaga. Semuanya jelas, Sinta adalah penjaga itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam bangunan, Sinta sudah hampir sepenuhnya kehilangan sisi manusianya. Rambutnya memanjang, matanya merah menyala, dan kulitnya pucat seperti abu. Namun, di dalam dirinya masih ada bisikan samar, sisa dari Sinta yang dulu, yang masih menolak menjadi monster. Salazar selalu berdiri di sampingnya. "Kau lihat, Sinta, pintu ini butuh darah. Setiap orang yang masuk menambah kekuatannya. Segera, seluruh dunia akan menjadi satu dengan neraka. Kau akan menjadi ratu dari penderitaan." Sinta hanya menunduk, senyumnya samar. Entah itu senyum kepasrahan, atau senyum rencana lain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dr. Bramanta bersama beberapa sukarelawan akhirnya nekat masuk ke rumah sakit itu. Mereka membawa naskah kuno,
lilin, dan doa pengusiran. Lorong yang mereka masuki langsung berubah, seakan bangunan itu hidup, menelan mereka ke dalam kegelapan. Di ujung lorong, pintu nomor 13 sudah terbuka lebar. Dari dalam, keluar asap merah bercampur bau daging terbakar. Jiwa-jiwa hangus berteriak minta tolong, tapi tatapan mata mereka penuh amarah. Dan di sana, berdiri Sinta dengan gaun hitamnya. "Kalian datang, sudah kutunggu," katanya dengan suara bergema dua lapis, suara wanita dan suara iblis bersamaan. Salazar muncul di sampingnya, tertawa keras. "Kalian pikir bisa menghentikan neraka? Kalian justru bahan bakarnya." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pertarungan pun dimulai. Para sukarelawan membaca mantra pengusiran, lilin-lilin menyala, menciptakan lingkaran cahaya. Jiwa-jiwa hangus meraung kesakitan, pintu bergetar, dan Sinta terhuyung. Di saat itu, bisikan hati kecilnya muncul, sisi manusia yang tersisa. Dalam tangis, Sinta berteriak, "Cukup. Aku tidak mau lagi jadi penjaga kalian." Tubuhnya bergetar keras, setengah wajahnya kembali seperti manusia. Salazar marah, mencoba menarik jiwanya kembali. Tapi cahaya dari mantra membuat tubuh Salazar meleleh. Kulitnya terbakar hingga hanya tersisa tulang berapi. Dengan sisa kekuatannya, Sinta mendorong pintu nomor 13. Jeritan ribuan jiwa menggema saat pintu itu tertutup perlahan, menyedot semua kegelapan kembali ke dalam. Bangunan rumah sakit runtuh seketika, meninggalkan debu dan keheningan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ketika warga datang esok harinya, mereka hanya menemukan reruntuhan. Tidak ada Sinta, tidak ada Bramanta, tidak ada siapapun. Namun, di antara puing-puing, ada sebuah cermin pecah, dan di salah satu serpihannya terlihat jelas wajah Sinta, tersenyum samar. Sejak hari itu, kota kembali normal. Tapi setiap 100 tahun sekali, orang percaya pintu nomor 13 akan mencari penjaga baru. Dan jika kau menatap cermin terlalu lama di tengah malam, kau mungkin melihat Sinta menatap balik, berbisik pelan. "Lebih besar dari neraka dunia belum berakhir." Setelah Sinta menghilang, rumah sakit tua itu semakin menebarkan teror. Banyak orang nekat masuk, namun tidak pernah ada yang kembali. Sementara itu, saksi-saksi yang masih hidup bercerita hal yang sama. Mereka melihat seorang wanita bergaun hitam dengan mata merah menyala, berdiri di lorong, tersenyum di depan pintu nomor 13. Dialah Sinta, bukan lagi sebagai jurnalis, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai penjaga neraka dunia. Warga percaya, setiap 100 tahun sekali, pintu itu akan mencari penjaga baru. Dan siapapun yang terpilih, akan terikat selamanya dengan jeritan jiwa-jiwa terbakar di dalamnya. Kini bangunan rumah sakit itu sudah runtuh. Tapi legenda tetap hidup. Orang-orang berkata, jika kau menatap cermin terlalu lama di tengah malam, kau mungkin melihat bayangan seorang wanita dengan senyum samar, berbisik pelan. "Lebih besar dari neraka dunia belum berakhir, dan aku masih menunggu korban berikutnya. Apakah kau berani menatap cermin malam ini?"